Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Fajar menatap jam tangannya. Sudah lewat dari jam makan siang, dan perutnya mulai berbunyi pelan. Di sebelahnya, Rani, istrinya yang biasanya cuek soal makan, tiba-tiba berkata dengan semangat yang tak biasa. "Mas, kita mampir ke warung makan yang baru buka di jalan seberang itu yuk. Rame banget dari pagi." Fajar mengangguk, meski sedikit heran. Rani bukan tipe yang suka coba-coba tempat makan baru. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam sorot matanya. Seperti dorongan yang tak bisa ditolak. Mereka tiba di warung itu. Suasananya riuh, penuh tawa dan aroma masakan yang menggoda. Warung sederhana tapi ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Bahkan sebelum duduk, Rani sudah memesan dengan antusias, seolah tahu persis apa yang ingin dimakan. Saat makanan datang, Rani menyantapnya dengan lahap. "Mas, ini enak banget. Rasanya beda," katanya sambil tersenyum puas. Fajar mencicipi. Memang enak, tapi tidak sampai membuatnya terkesima. Namun, ia tak ingin merusak suasana. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menunjukkan pola yang aneh. Setiap kali waktu makan tiba, ia hanya ingin makan di warung itu. Bahkan saat Fajar mengusulkan tempat lain, Rani menolak dengan alasan gak seenak yang itu. Ia mulai menyebut warung itu dalam obrolan sehari-hari, bahkan dalam mimpi. "Mas, tadi malam aku mimpi makan di warung itu. Tapi anehnya, ada bayangan hitam di pojok ruangan. Dia tersenyum ke aku," kata Rani suatu pagi. Fajar tertawa kecil mengira itu hanya mimpi biasa. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Obsesi Rani semakin menjadi. Ia rela menunggu lama demi makan di sana, bahkan saat hujan deras. Ia mulai kehilangan minat terhadap masakan rumah, dan tubuhnya tampak lebih lemas meski makannya banyak. Fajar mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya soal rasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia mencoba mencari tahu tentang warung itu, tapi tak banyak informasi. Hanya satu hal yang pasti. Pengunjungnya selalu ramai, dari pagi hingga malam, dan hampir semua tampak kembali lagi. Di malam yang sunyi, Fajar terbangun dan melihat Rani duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Mas, aku pingin makan di sana lagi," bisiknya pelan. Suaranya terdengar asing, seperti bukan dirinya. Fajar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang memanggil istrinya. Bukan sekedar langar, tapi nafsu yang terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Hari itu, tubuh Rani terasa lemas. Sejak pagi, ia mengeluh mual dan tidak berselera makan. Fajar mencoba membujuknya untuk sarapan, tapi Rani hanya menggeleng pelan. "Gak enak di perut, Mas. Tapi kalau Mas mau beliin makanan dari warung itu, mungkin aku bisa makan sedikit." Fajar menatap istrinya dengan cemas. Permintaan itu terdengar ganjil. Di tengah sakit, Rani masih terpikir warung makan langganan mereka. Tapi, demi membuat Rani makan, Fajar menuruti. Ia pergi ke warung itu, memesan makanan favorit Rani, dan membawanya pulang dengan harapan bisa membangkitkan selera istrinya. Sesampainya di rumah, Fajar menyuguhkan makanan itu dengan hati-hati. Rani mencium aromanya, lalu mengambil satu suapan. Namun, ekspresinya langsung berubah. "Mas, kok rasanya beda ya?" Fajar terdiam. Ia mencicipi makanan itu. Memang ada yang aneh. Rasanya hambar, seperti kehilangan ciri khas yang biasanya membuat lidah bergoyang. Bahkan, aroma yang biasanya menggoda, kini terasa datar. "Padahal aku beli di tempat yang sama," kata Fajar mencoba meyakinkan. Rani menggeleng pelan. "Tapi rasanya nggak kayak biasanya. Kayak
ada yang hilang. Malam itu, Rani kembali bermimpi. Ia berada di warung makan itu, tapi suasananya gelap. Di sudut ruangan ada sosok hitam dengan mata merah menyala, menjelati makanan di atas meja. Sosok itu menatap Rani dan berbisik, "Kamu harus makan di sini. Di sini rasanya nyata." Rani terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, dan perutnya makin terasa nyeri. Ia memanggil Fajar, yang langsung memeluknya dan membaca doa perlindungan. Keesokan harinya, kondisi Rani memburuk. Ia mulai merasa ada suara-suara yang membisikkan sesuatu saat hendak makan. "Makan di sana, jangan yang lain. Rasanya tak akan sama." Fajar mulai curiga. Ia mencoba membeli makanan dari warung itu lagi. Kali ini langsung dimakan di tempat. Anehnya, rasanya kembali enak. Tapi saat dibawa pulang, rasanya kembali hambar. Seolah ada sesuatu yang hanya bekerja di tempat itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rasa itu benar-benar berasal dari bumbu? Atau ada sesuatu yang menjilatinya sebelum disajikan? Rasa yang berubah bukan hanya soal lidah, tapi soal jiwa yang mulai terikat. Dan Fajar tahu, ini bukan sekedar obsesi. Ini adalah panggilan dari sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang mulai merasuki istrinya. Hari-hari berlalu, tapi kondisi Rani tak kunjung membaik. Nafsu makannya semakin menurun, tubuhnya makin lemah, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Fajar mulai merasa bahwa ini bukan sekadar sakit biasa. Ia membawa Rani ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada kelainan medis yang signifikan. Mungkin hanya gangguan pencernaan ringan, kata dokter. Tapi Fajar tahu, ada yang tidak beres. Rani bukan hanya sakit fisik, ada sesuatu yang mengganggu jiwanya. Di rumah, Rani mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering termenung, berbicara sendiri, dan kadang menangis tanpa sebab. Saat Fajar mencoba mengajaknya makan, ia hanya berkata, "Kalau bukan dari warung itu aku nggak bisa makan." Suatu malam, Fajar mendengar suara lirih dari kamar. Ia mengintip dan melihat Rani duduk bersila. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan. Tapi bukan doa yang ia ucapkan, melainkan gumaman asing, seperti bahasa yang tak dikenalnya. Fajar panik. Ia langsung menghubungi seorang Ustadz Hamid yang pernah ia dengar dari temannya. Ustadz itu datang keesokan harinya, membawa Al-Quran dan minyak Hajar Aswad yang telah diruqyah. Sesi ruqyah mulai dimulai. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Rani mulai bergetar. Matanya terbuka lebar tapi sorotnya kosong. Tiba-tiba, ia berteriak, "Jangan bacakan itu. Aku tidak suka dan aku sudah nyaman di tubuh ini." Ustadz Hamid tetap melanjutkan bacaan. Tubuh Rani menggeliat. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. Jin yang bersarang mulai menunjukkan manifestasinya. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Hamid dengan tegas. "Aku penjaga rasa. Aku yang menjilati makanan mereka. Aku membuat mereka kembali, dan terus kembali." Fajar terdiam. Tubuhnya bergemetar. Jin itu mengaku berasal dari warung makan yang mereka sering kunjungi. Ia bukan satu-satunya. Ada jin lain yang bertugas memanggil orang lewat, dan jin pengikat yang masuk ke tubuh pelanggan. "Kenapa kamu masuk ke tubuh istriku?" tanya Fajar. "Karena dia lemah. Nafsu makannya terbuka. Aku masuk, dan aku ingin dia kembali ke tempatku." Sesi ruqyah berlanjut hingga jin itu melemah. Tapi Ustadz Hamid memperingatkan, gangguan ini bukan hanya soal jin. Ada ikatan batin yang harus diputus. Warung itu menggunakan sihir pengikat pelanggan. Kalian harus berhenti makan di sana, dan perkuat ibadah serta doa perlindungan. Fajar memeluk Rani yang mulai sadar. Air matanya mengalir. Ia tak menyangka, obsesi terhadap rasa bisa membuka pintu bagi gangguan goib. Dan kini mereka tahu, bukan semua rasa berasal dari bumbu. Ada rasa yang berasal dari dunia lain, yang menjilati, mengikat, dan merasuki. Setelah sesi ruqyah pertama, Rani mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, Ustadz memperingatkan bahwa gangguan belum sepenuhnya hilang. Jin itu tidak bekerja sendiri. Mereka terstruktur.
dan warung makan itu bukan warung biasa, katanya dengan nada serius. Fajar dan Rani duduk bersama Ustadz di ruang tamu, mendengarkan penjelasan yang membuka mata mereka. Ada 3 jenis jin yang bekerja di warung itu, ujar Ustadz Hamid, sambil membuka mushaf dan menandai ayat-ayat perlindungan. Pertama, jin pemanggil. Tugasnya berdiri di pinggir jalan, membisikkan ke hati orang-orang yang lewat agar tertarik mampir. Mereka membuat warung itu terlihat lebih menarik dari yang lain. Fajar mengingat bagaimana warung itu selalu ramai bahkan saat warung lain sepi. Ia teringat pernah merasa tertarik tanpa alasan untuk masuk ke sana. Sekarang ia tahu, itu bukan sekedar insting, itu bisikan. Kedua, lanjut Ustadz Hamid, jin penjilat. Mereka menjilati makanan sebelum disajikan. Tujuannya bukan hanya membuat rasa lebih nikmat, tapi juga menanamkan pengaruh batin. Orang yang memakannya akan merasa ketagihan, bahkan jika makanannya biasa saja. Rani menunduk. Ia teringat rasa yang berbeda saat makan di warung itu, seolah ada kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Kini, ia tahu, itu bukan kenikmatan alami. Dan yang ketiga, kata Ustadz Hamid sambil menatap Rani, jin pengikat. Mereka masuk ke tubuh pelanggan yang lemah secara spiritual. Jin ini membisikkan agar terus kembali ke warung itu, bahkan saat sakit atau tidak lapar. Rani terdiam. Ia merasa malu dan takut. Jadi, aku selama ini dikendalikan oleh jin dari sana, bisiknya. Sebagian iya, tapi kamu juga punya kehendak. Jin hanya memperkuat dorongan nafsu. Jika kita tidak menjaga diri dengan doa dan ibadah, pintu itu terbuka. Fajar bertanya, apakah pemilik warung tahu soal ini? Ustadz mengangguk pelan. Ada indikasi kuat bahwa mereka menggunakan sihir pengikat pelanggan. Biasanya melalui ritual tertentu, seperti membaca mantra saat memasak atau menanam benda di dapur. Tujuannya, agar pelanggan selalu kembali dan warung tak pernah sepi. Fajar merasa marah dan sedih. Ia tak menyangka tempat yang tampak sederhana itu menyimpan kegelapan. Ustadz Hamid memberikan panduan. Jangan pernah kembali ke warung itu. Perbanyak doa perlindungan, dan lakukan ruqyah lanjutan. Ia juga menyarankan untuk menyebarkan kisah ini sebagai edukasi spiritual. Malam itu, Fajar dan Rani membakar sisa makanan dari warung tersebut. Mereka membaca doa bersama, memohon perlindungan dari Allah. Karena kini mereka tahu, rasa bisa menipu. Dan di balik rasa yang menggoda, bisa saja ada jin yang menjilati dan mengikat jiwa. Malam itu, Fajar dan Rani kembali ke rumah Ustadz Hamid. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Ustadz Hamid menyambut mereka dengan wajah tenang, namun matanya tajam. Malam ini kita akan hadapi mereka. Jangan takut, tapi jangan lengah. Rani duduk di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Ustadz Hamid mulai membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, dan potongan dari surah Al-Baqarah. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Tapi baru beberapa menit berlalu, tubuh Rani mulai bergetar hebat. Tiba-tiba ia menjerit. Suara yang keluar bukan lagi miliknya. Serak, dalam, dan penuh kebencian. Jangan ganggu kami, dia milik kami. Fajar mundur, kaget. Tapi Ustadz Hamid tetap tenang. Kalian tidak punya hak atas tubuh ini. Ini milik Allah. Keluar, atau kalian akan terbakar oleh kalamnya. Rani tertawa, tapi tawanya bukan manusiawi. Tubuhnya melengkung, matanya terbuka lebar namun kosong. Ustadz Hamid melanjutkan bacaan, kini dengan surat Al-Mu'minun dan potongan dari surah Al-Jin. Ruangan terasa panas, seperti ada api yang tak terlihat. Tiba-tiba Rani bangkit dan berteriak, "Kami ditanam di makanan, kami dipanggil dengan darah, kami tak akan pergi." Ustadz Hamid mengambil air ruqyah dan menyiramkan ke arah Rani. Tubuhnya menggeliat, lalu jatuh. Ia menangis, kali ini dengan suara aslinya. Sakit, di dada, seperti terbakar. Jin itu menempel di jantungmu. Mereka ingin menguasai pusat emosimu, tapi mereka lemah terhadap ayat-ayat Allah.
Ustadz Hamid melanjutkan ruqyah, kali ini dengan surat Al-Hasyr. Bacaan itu seperti cambuk tak terlihat. Rani kembali berteriak, lalu tubuhnya mengejang. Dari mulutnya keluar suara seperti angin yang mendesis. "Sudah, cukup, kami pergi," bisik suara itu. Rani terjatuh, tubuhnya lemas. Ustadz Hamid berhenti membaca, lalu menutup dengan doa perlindungan. Fajar memeluk istrinya. Air mata mengalir. "Kamu sudah terbebas, sayang?" Ustadz Hamid menatap mereka. "Pertarungan belum selesai. Jin bisa kembali jika kita lalai. Tapi malam ini, kalian menang." Rani mengangguk pelan. "Aku ingin belajar agar bisa melindungi diri, agar bisa membantu orang lain." Ustadz Hamid tersenyum. Itulah kemenangan sejati, ketika luka menjadi cahaya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Fajar dan Rani dengan lembut. Tidak ada lagi bayangan gelap yang menyelimuti. Udara terasa ringan, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rani bisa tersenyum tanpa beban. Namun Ustadz Hamid mengingatkan, hijrah bukan hanya meninggalkan tempat yang buruk. Hijrah adalah berpindah dari gelap ke terang, dari lalai ke sadar, dari rasa yang dikendalikan nafsu ke jiwa yang tunduk pada Robnya. Rani mulai menata ulang hidupnya. Ia membuang semua makanan yang pernah dibeli dari warung itu. Ia membersihkan dapur sambil membaca doa, menyiram sudut-sudut dengan air ruqyah. Setiap sudut rumah menjadi tempat zikir, bukan lagi tempat jin bersarang. Fajar pun ikut berubah. Ia mulai memimpin sholat di rumah, membacakan Al-Quran setiap malam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa menjaga benteng spiritual keluarganya. Hijrah mereka bukan tanpa tantangan. Beberapa tetangga mencibir, menyebut mereka terlalu fanatik. Tapi Rani hanya tersenyum. "Lebih baik fanatik pada cahaya daripada nyaman dalam gelap," katanya pelan. Mereka juga mulai mengikuti kajian rutin. Di sana Rani bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami gangguan serupa. Ia mulai berbagi kisahnya, bukan sebagai korban tapi sebagai penyintas. Ia ingin agar orang lain tidak perlu melewati kegelapan yang sama. Hijrah rasa, kata Rani suatu malam, adalah saat kita tak lagi mencari kenikmatan dunia yang menipu. Kita belajar menikmati kesederhanaan karena di sana ada ketenangan. Dan hijrah jiwa, sambung Fajar, adalah saat kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang ruh. Kita jaga hati karena di sanalah tempat Allah memandang. Ustadz Hamid tersenyum saat mendengar itu. Kalian sudah mulai memahami makna hijrah yang sejati. Bukan sekadar pindah tempat, tapi pindah arah. Dari rasa yang dikendalikan jin, ke jiwa yang dipandu wahyu. Malam itu Rani menulis di jurnalnya, "Aku pernah dijerat rasa yang bukan milikku, tapi kini aku memilih rasa yang berasal dari jiwa. Rasa syukur, rasa tenang, rasa cinta kepada Allah." Hijrah mereka bukan akhir cerita, tapi itu adalah awal dari kehidupan baru, yang dibangun bukan di atas kenikmatan semu, tapi di atas cahaya yang tak pernah padam.